Kami masyarakat di sini berharap bantuan dari pemerintah daerah untuk bisa membantu kami menyelesaikan dari permasalahan yang mengganggu kami selama ini. Terutama kepada Bapak Bupati, anggota DPR dan yang terkait ya. Jadi masalah dengan SNI ini, perusahaan SNI atau Nusabut ini sudah berjalan bertahun-tahun. Jadi masyarakat ini sebenarnya sudah capek, jenuh berurusan dengan perusahaan yang limbahnya itu tidak ada ujungnya. Sampai sekarang itu masih saja menimbulkan polusi baik udara maupun bising maupun juga bau. Ini masih belum, sampai sekarang belum selesai. Kalau dilihat asap sebenarnya itu debu itu. Kalau kita mulai jauh kelihatannya asap Padahal debu malah. debu. Apalagi kalau malam-malam kelihatan di sini kelihatan. Jadi masalah dengan SNI ini, perusahaan SNI atau Nusabut ini sudah berjalan bertahun-tahun. Jadi masyarakat ini sebenarnya sudah capek, jenuh berurusan dengan perusahaan yang limbahnya itu tidak ada ujungnya. Sampai sekarang itu masih saja menimbulkan polusi baik udara maupun bising maupun juga bau. Ini masih belum, sampai sekarang belum selesai. Jadi sebenarnya yang masyarakat inginkan itu adalah tidak adanya polusi baik udara, bau maupun bising. Itu sebenarnya itu saja sebenarnya yang jadi permasalahan selama ini. Yang diinginkan masyarakat sebenarnya cuma itu. Penggantian dalam bentuk kompensasi sebenarnya masyarakat tidak ini Pak ya? Oh tidak. Jadi masyarakat sama sekali selama ini tidak menginginkan kompensasi dari perusahaan. Kami hanya menuntut itu adalah 3 hal: tidak bising, tidak bau, dan tidak debu. Itu saja. Itu adalah menjadi kesepakatan dari warga kami itu sebenarnya. Mungkin selama ini langkah-langkah apa saja Pak yang sudah dilakukan warga? Mungkin koordinasi dengan pemerintah daerah setempat atau seperti apa Pak? Jadi selama ini kami sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan pihak perusahaan. Itu sudah tidak terhitung lagi, mulai sejak tahun 2014 sampai tahun terakhir itu 2019 kami mengadakan pertemuan dengan Pemda, dan itu sampai sekarang hasilnya masih tetap nihil. Walaupun pada prakteknya itu di perusahaan sudah mengadakan perbaikan-perbaikan, tapi masyarakat tidak menuntut masalah itu mau teknisnya seperti apa. Yang jelas masyarakat inginnya tidak ada menimbulkan bau. Jadi baik itu seperti apapun lah teknisnya, memang sudah ada beberapa kali pertemuan itu menghasilkan seperti itu, tapi sampai sekarang masih saja menimbulkan bau itu. Setiap kami mengadakan pertemuan itu mesti ada setiap kesepakatan, dan kesepakatan itu tidak pernah ditepati oleh perusahaan. Dan selama ini perusahaan selalu apabila kita undang untuk mensosialisikan kesepakatan itu tidak pernah mau hadir. Jadi selama ini setelah ada pertemuan, ada kesepakatan, hilang. Ada kesepakatan, hilang lagi. Jadi masyarakat sebenarnya harusnya kontinu, setiap ada kesepakatan diselesaikan. Kesepakatan ini bagaimana, apa sih sebenarnya kesepakatan itu, terus penyelesaian seperti apa masalah ini satu. Tapi ini tidak, setiap kesepakatan mesti diingkari oleh perusahaan, dan ini nanti pertemuan lagi timbul kesepakatan lagi. Sebenarnya masyarakat sudah jenuh dengan kesepakatan yang selama ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Bahkan kesepakatan yang terakhir itu adalah dengan pihak Pemda, yang itu kemudian menghasilkan bahwa masyarakat akan dicek kesehatannya, tapi tindak lanjut dari cek kesehatan itu tidak ada sampai sekarang. Nah, kemarin itu sudah dicek ke masyarakat, tapi hasil dari
check up ke masyarakat itu apa sih? Kalau sudah menimbulkan ini tindak lanjutnya tidak ada. Jadi habis di check up sudah hanya memenuhi persyaratan. Saya pikir itu hanya memenuhi persyaratan dari perjanjian saja. Nggak ada kemudian tindak lanjutnya setelah di check up. Oh ini hasilnya misalnya masyarakat itu terpapar penyakit ini, tindakan yang diambil oleh perusahaan itu tidak ada sama sekali. Jadi habis di check up dan itu pun hanya sebagai syarat karena kita tahu waktu check up itu datangnya juga siang, masyarakat itu ratusan, hanya sekedar ya sebagai syarat lah untuk menggugurkan sepakatan itu atau perjanjian itu. Kesepakatan apa Pak yang dilanggar oleh mereka yang sudah dibuat hari ini? Kalau kesepakatan banyak sih yang artinya itu Salah satunya adalah mereka berjanji akan menghentikan perusahaannya, akan menghentikan produksi sementara dalam masa perbaikan. Tapi sampai sekarang dalam masa perbaikan tidak pernah berhenti sama sekali. Perusahaan tetap jalan walaupun itu mau apapun tidak pernah sesuai dengan apa yang dituntut oleh masyarakat. Pada awal berdirinya perusahaan sendiri Pak, mungkin masyarakat sebelumnya sudah disosialisasikan terkait ini mau dibikin perusahaan apa atau seperti apa Pak? Nah, jadi sejarah awal berdirinya itu kita tidak pernah dimintai yang namanya itu adalah sosialisasi maupun minta izin kepada masyarakat itu tidak pernah. Karena kita dianggap bahwa lokasi perusahaan itu adalah RT 3 sedangkan kita ini adalah RT 10 dan 9. Dianggapnya bahwa domisili daripada perusahaan itu adalah RT 3. Jadi masyarakat RT 3 itu aja yang dimintai artinya untuk surat-surat izin tanda tangannya. Dan kita tidak pernah, makanya waktu itu setelah perusahaan itu hampir berdiri masyarakat minta untuk sosialisasikan di balai desa. Nah setelah di balai desa itu adalah permintaan masyarakat, bukan dari perusahaan yang mengadakan sosialisasi. Ini perusahaan apa, tujuannya apa, tidak pernah perusahaan itu mensosialisasikan ke masyarakat. Kalau tidak masyarakat yang meminta karena ada isu-isu yang tidak baik tentang perusahaan itu. Ya awalnya memang mereka waktu pertemuan di balai desa waktu itu mereka memang berjanji. Artinya perusahaan tidak memproduksi asbes. Kemudian perusahaan cuma berskala kecil UKM dan ini karyawan cuma 30 sampai 40 orang itu disampaikan oleh manajernya langsung, pimpinannya langsung lah, katakanlah seperti itu. Tapi kenyataannya masyarakat dibuat tertipu dengan pernyataan-pernyataan itu. Ternyata yang dikatakan berskala kecil ternyata kita lihat sendiri perusahaannya sekarang. Saya pikir ini adalah perusahaan terbesar, terpanjang, artinya di lokasi dimanapun di sini terluas. Dengan kenyataan itu katakannya cuma UKM berskala kecil, tidak luas. Jadi masyarakat tidak tahu bahwa sebenarnya itu apa sebelumnya. Nah, karena ini masyarakat tidak tahu ya kita ngikut saja. Ternyata ya apa yang dikhawatirkan masyarakat dengan adanya polusi yang akan ditimbulkan terbukti sampai sekarang tidak ada titik temunya. Gitu. Nah, masalah untuk dulu waktu ini beberapa kali juga kita mengadakan pertemuan juga mereka berjanji bahwa tidak akan memproduksi asbes yang ternyata di dalamnya waktu masyarakat masuk ke dalam ya terbukti ada memproduksi asbes. Nah, untuk sekarang kan kita tidak mengetahui apakah sampai sekarang masih produksi atau tidak kan kita tidak pernah mengecek ke dalam lagi kan gitu. Dari tahun berapa Pak PT SNI ini di sini melakukan produksi? Tahun 2012 mereka sudah produksi. Jadi bagi warga ini Pak artinya itu sampai sekarang itu dulu tidak ada liburnya sampai apapun tapi sekarang kan kita nggak tahu pembagian shiftnya dan liburnya itu hanya hari-hari tertentu saja. Jadi setiap hari mereka produksi. Saya pikir masyarakat saya itu mereka itu merasa senang Pak ketika perusahaan itu libur. Benar, ini masyarakat tuh paling senang masyarakat itu waktu saat perusahaan libur karena terbebas dari bau, dari bising dan dari debu. Satu hari aja mungkin 1 bulan. Masyarakat saya merasa senang. Tapi selama berkala waktu itu
kalau nggak hari-hari tertentu ya kita nggak tahu untuk proses produksinya seperti apa, kita kan nggak tahu teknisnya. Cuman imbasnya kenapa kita nggak ngurusi tiap apabila perusahaan itu libur, masyarakat saya senang karena merasa tidak terganggu. Saya sudah pernah katakan, silahkan pemerintah daerah maupun silahkan berinvestasi, kita tidak akan mengganggu perusahaan. Senang masyarakat ini kalau memang bisa menyerap tenaga kerja, memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan, kita senang. Tetapi kalau memang dengan adanya investasi perusahaan ini kemudian masyarakat terganggu, ini yang menjadi kendala bagi kita sebenarnya. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat itu maju dengan adanya perusahaan, tapi kalau perusahaannya artinya itu mengganggu lingkungan, tidak dilihat dari aspek segi-segi sosialnya seperti apa, aspek lingkungannya seperti apa, tidak diperhatikan, ya kita artinya sampai sekarang ya kita merasa dirugikan, tidak diuntungkan dengan adanya perusahaan. Masyarakat kami seperti itu. Apakah selama ini ada bentuk intimidasi Pak dari pihak-pihak terkait supaya ini warga jangan terlalu mengekspos masalah ini atau seperti apakah ada yang seperti itu Pak? Ya dulu memang sempat ada, tapi sekarang kita nggak ada Pak. Jadi sementara ini kita memang karena masyarakat ini Pak sebenarnya tidak berhenti tiap hari ini memikirkan, tapi kita sudah capeknya itu apa? Setiap kita melangkah tidak tahu lagi kemana, kita harus melanjutkan tindakan seperti ini. Kita sudah sampai Pemda, kemudian ada kesepakatan, kemudian berhenti sampai situ aja. Kemana lagi arahnya kita nggak tahu. Masyarakat ini bingung karena sudah sampai ke Walhi, sudah sampai ke provinsi, Ombudsman, macam-macam lah, kita sudah sampai capek lah hitungannya kalau kita ini, karena kita nggak ngerti masyarakat ini, nggak ada bimbingan atau apa dari mana, kita ini nggak tahu. Kita ini tahunya berusaha sendiri secara swadaya, kemana kita ini harus mengurus hal-hal yang kayak gini. Sebenarnya kita sudah beberapa kali ke LH, beberapa kali pertemuan dengan LH juga, dengan PLH provinsi juga, tapi ya akhirnya macet-macet di situ aja, nggak ada tindak lanjutnya yang kira-kira kita ini bisa, artinya apa sih langkah-langkah selanjutnya setelah dapat SP, kemudian apa perusahaan itu, kemudian langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah itu tidak ada selama ini. Apakah sudah ada mencoba berkomunikasi Pak dengan para wakil rakyat yang ada di DPR Pak? Jadi kami sudah menyampaikan surat 2 kali, itu sekitar bulan Oktober tahun 2019 kita sudah layangkan. Yang pertama kita layangkan katanya hilang suratnya, ketelisut, nggak tahu di mana, terselip. Kemudian minta lagi dari pihak sana untuk mengirimkan lagi, tolong kirimkan. Dan itu pun sampai sekarang tidak ada tanggapan. Kami sudah mengadu, kemana lagi kita? Ada dari sini kebetulan dari anggota DPR juga yang reses, kita sampaikan juga keluhan-keluhan masyarakat, tapi ya macet-macet aja, nggak tahu kemana. Artinya itu surat yang kita sampaikan ke wakil rakyat itu tidak tahu kemana mereka itu kemudian menanggapi apa enggak. Ya kita masyarakat sudah, artinya sudah berupaya tapi nggak ada tanggapan, ya akhirnya ya capek sudah gitu, merasa capek sudah. Ya, sebenarnya masyarakat itu tidak ada menuntut kompensasi atau apa, pernah mendapatkan kompensasi tapi hanya beberapa kali kita tolak karena memang kita sebenarnya tidak menginginkan kompensasi itu. Jadi kita tegaskan bahwa masyarakat itu tidak menginginkan kompensasi. Jadi masyarakat hanya menuntut 3 hal, tidak bising, tidak bau, dan tidak debu. Kalau bising masih kita bisa menahan, biar aja kita ibaratnya telinga ini kayak apa masih bisa nahan. Untuk debu mungkin setiap hari kita harus nyapu masih bisa, tapi untuk bau masyarakat tidak bisa menahan karena kita menghirup udara setiap hari itu tidak tertentu jamnya, mau subuh, mau maghrib, mau siang, mau malam, 1 jamnya masyarakat terbangun dengan adanya bau yang sangat menyengat yang ditimbulkan oleh perusahaan itu. Dan ini sudah menjadi keluhan masyarakat di sekitar RT 9 dan 10 sampai sekarang masih saja terjadi. Dan ini saya sebagai wakil dari warga setiap hari dapat komplainan Pak. Jadi setiap hari warga saya, ini gimana Pak RT,
kok baunya gini ya, saya juga korban, gimana lagi, saya juga tidak bisa berbuat banyak, sudah berupaya berkoordinasi dengan pemerintah desa, namun demikian ya semua masih saja nggak ada perkembangannya. Dari pihak perusahaan juga nggak ada etikat baik. Jadi sampai sekarang ya itu sebenarnya 3 hal itulah yang sebenarnya kita titik beratkan untuk tidak kita hilangkan itu aja lagi. Namanya siapa Bu? Ibu Sartia, Oke, tinggal di RT berapa Bu? RT 10. Oke. Mungkin ibu yang paling dekat dengan pabrik Bu ya. Iya, ya. Oke. Jadi selama ini keluhan seperti apa sih yang ibu rasakan? Keluhan kami itu sangat memuncak Pak, terutama ya tadi bau bisingnya itu yang luar biasa. Karena kan terlalu dekat dengan rumah. Debu, kalau kemarau debunya memuncak Pak. Mungkin selama ini ada upaya dari pihak perusahaan Bu kepada ibu, mungkin sebagai bentuk kompensasi atau seperti apa, atau mungkin ada ya usaha-usaha dari mereka untuk mengurangi kebisingan atau gangguan yang ibu rasakan tadi Bu? Tidak pernah sama sekali. Untuk keluhan ada nggak Bu selama ini, misalnya akibat dari efek debu itu tadi? Rasa sesak napas Pak kalau pas pusing, mual, mencium baunya. Itu puncak bau itu dan kebisingan itu biasanya terjadi pada jam-jam berapa? Nggak menentu Pak, nggak menentu itu. Kadang malam, pagi, siang. Masyarakat di sini berharap bantuan dari pemerintah daerah untuk bisa membantu kami menyelesaikan dari permasalahan yang mengganggu kami selama ini, terutama kepada Bapak Bupati, anggota DPR dan yang terkait ya. Kalau ada yang dikeluhkan Bu Ibu, Saya